Oke, lanjut tutorial kedua ya. Kita bakal bahas pertemuan ke-10, yaitu menyiapkan database dan tabel. Di sini kita disuruh bikin database yang bernama PW24, lalu minimal di sini ada dua tabel berrelasi ya. Yang ketiga harus ada field yang menyimpan image, dan ada tambah satu definisi untuk login dan hak akses, serta tugas simple vs SQL ke repositori dan kumpulkannya. Nah, ini caranya gimana? Kita bakal bahas satu-satu ya. Oke, pertama kita bikin database dengan nama repo. Untuk kali ini, biar sama untuk sama kalian, kita pakai Laragon juga. Ini Laragon punya Akang. Kita mulai dulu. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai ya. Kalau misalkan seperti ini itu sudah mulai. Kita ke database. Jangan lupa root. Root. Nah, root. Oke. Nah, ini root. Dan kita udah masuk ke phpMyAdmin. Ini tampilan dari database atau phpMyAdmin dari Laragon ya. Kita klik new di sini. Di sebelah kiri ada klik new. Ingat ya, klik new. Maka tampilan seperti ini akan muncul. Dan kalian di sini kasih nama sesuai yang disuruh. Di sini kan ada namanya database-nya, terus PW224, tubes, lain-lain ya. Nah, kalian tinggal kopas aja. Nah, segini aja kopas. Salin. Kembali lagi ke phpMyAdmin. Lalu kalian drag aja di sini. Ini kita samain aja ya, tapi ini kalian harus sesuaikan dengan NIM kalian di belakangnya. Oke, sip. Kalau udah beres, kita create aja. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, bagi kalian yang misalkan masih pusing, website kalian itu pingin ada tabel apa aja ya. Nah, saran Akang untuk sekarang, pasti ini, setiap website atau website tubes kalian yang bakal dibikin itu kan harus ada spesifikasinya, itu kan harus ada user ya. Bagian user, ini ya, user, halaman user, dan juga admin. Nah, otomatis karena di sini juga tugasnya membuat sebuah tabel, dua tabel berelasi. Kan kalian masih bingung nih ya, pingin harus bikin tabel apa aja yang dibutuhin sama si website kalian. Daripada pusing-pusing, ya otomatis kalian mending bikin dua tabel. Namanya nih kita bikin tabel, ini berarti user ya, user. Kita bikin dua tabel dulu. Pertama buat user, oke ya, jelas. Pertama buat user. Lalu yang keduanya field buat image. Dua itu aja dulu. Udah, dua itu aja dulu. Jadi untuk user dan juga untuk image. Nah, ini untuk user isinya apa aja? Ini bebas. Kalian butuh apa aja? Misalkan kita butuh nama, berarti udah otomatis ya. Nama, password, terus alamat, dan juga misalkan kita butuh foto deh. Berarti 4 kolom ya. Kita create aja. Ini sini kalian bisa custom beberapa kolom. Misalkan kalian cuma butuh dua doang, berarti nama dan juga password boleh. Misalkan buat login ya. Misalkan butuh alamat juga, berarti tambah jadi 3. Nah, di sini kan akan karena sama image ya, sama gambar. Jadi nanti di websitenya itu ada foto profil. Nah, ini tambah 4. Jadi kita create aja ya. Oke. Nah, di sini kalian namain. Nama pertama pasti tadi kan nama. Nah, nama ini kita jadikan primary key. Kita jadikan utama. Tapi sebenarnya bisa aja, cuman Akang gak nyaranin. Belum beres ya. Akang gak nyaranin nama jadiin primary key. Karena yang namanya primary key ini ya, itu harus unik. Berarti di sini ada yang salah. Apanya yang salah? Salahnya adalah kita harus bikin satu field lagi atau satu kolom lagi. Kita balik lagi ya. Kita di sini tambahin satu kolom lagi. Nah, di sini ID. ID ini jadikan primary key ya. Nih, primary key. Oke. Primary key ini integer aja ya. Ini ada nama. Lalu ada password. Karena ini kan buat keperluan login. Lalu ada alamat dulu ya. Dan terakhir ada image. Tuh, ada image ya. Nah, ini nama ini kita pakai varchar saja. Varchar itu apa sih bedanya varchar dengan sini ada char ya? Nah, char nih.
ada fase sama char. Nah, kalau char, misalkan kalian nentuin di length sininya 255. Kalian pakai char nih ya. Pakai char nih. Ntar ya, kita ganti dulu. Bedanya apa? Misalkan kalian pakai karakter, pakai char, dan panjangnya 255, ketika ada nama yang melebihi 255 huruf, ya gak mungkin sih ya. Tapi kayaknya mungkin juga sih ada yang lebih panjang daripada 255. Misalkan aja logikanya ada yang melebihi dari length ini. Maka otomatis mungkin bisa jadi di bagian UI UX-nya tuh berhasil masuk. Tapi kalau misalkan kalian lihat ke database-nya bisa jadi gak masuk. Karena ditolak oleh si ditolak sama si ini SQL-nya, PPMadmin-nya. Karena apa? Melebihi 255. Makanya lebih cocoknya pakai apa? Pakai varchar. Karena apa? Efisien juga. Jadi misalkan kita bikin lengthnya 255. Lalu nama atau user yang masukin ke website kalian itu hanya 10 huruf. Maka otomatis sisanya itu kan masih banyak ya. Berarti 245. Nah, 245 itu dikemanain? Disimpan lagi ke memori. Jadi fleksibel pacar tuh. Jadi mending pacar aja ya. Pacar, nama, password, alamat, image. Dah ya. Ini kita default aja semuanya ya 255 ya. Nah, ini integer gak usah, ini primary key ya. Oke, sekarang kita siap. Nah, ini udah jadi satu tabel ya, masih satu tabel nih. Kita new lagi. Bikin di sini buat image. Atau jangan image deh. Admin deh. Kalian boleh adminnya disatuin sama user atau dibisain itu bebas ya. Di sini akan satuin aja. Nah, ini kita tambahin lagi satu. Sini ID. Lalu di sini ada nama. Ada password juga samain aja ya. Alamat dan juga image. String kita varchar maksudnya. Varchar. Semuanya samain aja ya. Oke, lalu kita ke sini. Bagian index primary key. Oke, ini udah berubah. Nah, di sini kita bakal bikin atau eksekusi admin ya. Kita save. Nah, ini udah otomatis bikin antara admin dan juga user. Ini sebelah kiri, lihat ya. Tuh, ini ada admin dan user. Nah, kalian cukup bikin tabel ini aja dulu. Karena pasti dijamin, karena di verifikasinya juga kan dibutuhkan yaitu sebuah field atau tabel untuk user dan juga admin. Nah, kalian udah bikin aja user sama admin dulu. Gak usah pusing-pusing dulu mikirin kayak, oh, website atau repository kita tuh butuh apa ya? Tapi akan jamin pasti karena memang di sini juga ada user, ya otomatis user dibutuhin. Ya kita bikin tabel dengan nama user. Dan tadi tabel lagi namanya admin ya. Seperti itu ya. Oke. Ini ada yang pertemuan 10 udah beres ya. Ini kita udah bikin database dengan nama PW. Nah, ini sekarang tabel berelasi. Gimana caranya? Oke, kita balik ke sini. Kita pencet dulu database ya. Ini ya, nama database ya. Di sini bakal muncul namanya designer atas kanan. Nah, ini caranya gimana? Caranya ini belum bisa nyambung dulu. Kenapa? Ini akan punya satu tips lagi. Misalkan kalian start ke designer, kenapa bentuknya saling acak-acakan? Sini kalian ke kiri, ya ke sini ya. Terus save patch nih. Namain database-nya di sini database tutorial ya. Kalian bebas namain apa sebenarnya ini nggak masalah. Bebas namain apa aja ya. Go. Nah ini misalkan kalian ke sini, balik lagi, tuh nggak acak-acakan. Jadi harus di save. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi maaf ya ada error dikit. Jadi kalian misalkan pingin setelah setelah membuat tabel ini admin dan user ya, dan ada relasi antara integer dengan ID. Pertama, kalian harus bikin di struktur ya. Ini kan ada dua tabel ya di admin. Ini admin, struktur admin. Lalu ada di user ya. Ini struktur user. Nah, kalian harus isi dulu
satu aja, satu field, jadi isi si ininya maksudnya. Nah ini nih, Akang udah ngisi namanya, ini ngasal dulu aja ya, ngasal dulu. Nah tapi kalian di ID di sini kasih value 1 ya. Ini ID kan primary key ya, yang tadi kita tahu. Kasih isinya 1. Dan ya, cara untuk ngisinya tuh gampang. Kalian ke browser kan, contoh ke sini ya. Klik aja user di sini sebelah kiri. Kalian ke insert. Nah, ini insert nih buat kalian masukin data-data apa aja yang pengen kalian masukin. Oke. Jadi ini untuk kolom pertama ya, ID 1, ini nama, password, alamat, emailnya masih ngasal. Lalu kita ke admin. Admin juga sama. Kita ke insert. Nah, ini masukin data-data yang kalian ingin masukin, dan juga sama di sini yaitu 1. Nah, sini 1 nih, di ID sini ya. Jangan lupa 1. Nih, sana ya sama. Nah, ketika kalian udah ngisi dua-duanya, ID-nya 1, ID-nya juga 1, kalian ke ke pencet ini lagi, lalu ke designer. Nah, designer, lalu kalian tinggal ke sini, create relationship. Contoh dari ini, ID integer yang primary key ke primary key sini. Kalian pilih cascade ya. Sip, oke. Ini karena udah ada apa hubungan, jadi ini bacanya relationship already exist, maksudnya relationship-nya sudah ada gitu. Nah, kuncinya, misalkan kalian pingin satu tabel dengan satu tabel lainnya digabung, itu di satu tabelnya itu harus ada data yang sama. Seperti itu. Ya, jadi misalkan user dan admin ya, tadi akan jelaskan, akan jelasin dikit lagi ya. Akan jelasin ulang lagi. Nih, kalian pengen gabungin antara user dan admin. Nah, di ID kita tambahin tadi 1 ya. Di pas bagian kita masukin data, di admin juga sama, kita masukin 1. Otomatis data di sini sama di sini ada 1 kan. Nah, karena sama 1, makanya bisa digabung seperti ini. Gitu. Jadi intinya harus apa? Harus primary key, dan yang satunya lagi juga harus primary key dan punya data yang sama. Ingat, harus primary key juga dua-duanya dan harus punya data yang sama. Tapi misalkan kalian pengen dari ID integer ini pengen digabung ke field yang lain, bisa. Kalian tinggal contoh ke admin dan ke ini ya, struktur. Kamu pengen contoh nama ya. Ini nama ini kita ubah jadi unik ya. Jadi index maksudnya, index. Ini udah jadi index. Terus kamu tinggal ke sini ke designer. Nah, jadi designer. Di sini akan agak error ya sebenarnya nih. Kayaknya PP adminnya. Seharusnya ketika di index, tadi kan kita index ya. Nama di admin atau nama di user, tadi kan kita akan tadi lupa lagi di tabel di admin user atau di admin. Nah, harusnya ada kayak semacam apa ya nih? Ini kan kayak gambar kertas gitu kan. Sebentar ya, Kang coba zoom aja. Nah, ini di sini harusnya itu gambar kunci warna abu harusnya di sini tuh. Ketika tadi kita pilih satu kolom, terus kita jadikan indeks, harusnya di sini ada kunci warna abu. Tapi ini nggak tahu, nggak ada, entah sana settingannya atau apa. Nah, kalian seperti biasa ke keterangan shift, terus pilih dari sini primary key referensi, set, contohkan nama. Seperti biasa cascade ya. Ini udah pasti error ya, karena kita tuh nggak ada foreign key-nya. Makanya kita harus jadi indeks. Jadi ada dua cara buat kalau kalian pingin nyambungin antara satu tabel dengan tabel lainnya. Pertama, kalian harus antara primary key dengan primary key dan di dalamnya ada data yang sama. Keduanya, kalian yang primary key yang pertama itu primary key yang pertama ya. Nah, tabel yang kedua itu jadikan indeks dulu. Yang tadi katakan ya. Nah, ini jadikan indeks dulu nih, satu seperti ini. Cuman ya kan nggak tahu, error nggak tahu kenapa. Kayaknya belum di ini. Harus dicek dulu nih. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke harus ada field yang menyimpan image, tadi udah ya kita bikin. Nah, ini tambah seluruh tabel user untuk login akses, kita udah juga bikin. Ini ya untuk user. Nah, ini user kan ada nama dan password ya. Nanti kalian pakai buat login untuk user. Tugasnya simpan file SQL dan di repo dan kumpulkan. Nah, ini caranya gimana? Caranya kalian ke database tadi. Kan pilih ya.
database yang ini ya, PW 2024 Tubes. Kalian ke ekspor nih di atas ya. Ingat ada ekspor. Ekspor. Nah, ini jangan dirubah-rubah lagi, udah biarkan seperti ini aja. Kalian ekspor aja udah. Nah, ini kan udah ada datanya ya. Nah, ini udah ada datanya. Kita pindahkan copy ke folder yang tadi kita udah sambungin sama GitHub. Tadi Akang kan bikin di pribadi, terus di PW sini ya. Nah, di sini kalian paste di sini. Lalu kalian ulangi di video pertama yaitu git bash, git add ya. Git add, nah git add. Lalu kalian namain lagi. Nah, ini contoh ya. Penambahan SQL. Bebas ya, namanya apa aja. Lalu kita push. Push ya. Nah, ini otomatis masuk ke dalam GitHub ya. Coba kita refresh. Nah, muncul ya. Nah, ini isi dari SQL yang tadi kita ekspor ya. Tuh, isinya tuh. Seperti ini. Jadi otomatis untuk pertemuan ke-10 kita udah bahas. Tadi kita udah bikin database dengan nama PW dan cara bikin database-nya juga. Minimal 2 tabel berelasi, dan tadi akan juga udah ngasih tahu bagaimana bagaimana cara 2 tabel harus berelasi. Ada 2 cara ya. Tadi terus ada field yang macam image, jadi kita juga udah bikin tabel untuk image. Lalu ada satu tabel untuk user login dan akses, tadi kita juga udah bikin ya untuk user ya. Lalu yang terakhir kita simpan file SQL di repo dan kumpulkan. Nah, ini tadi kita udah kasih tahu juga, Akang udah ngasih tahu cara buat ekspor. Cara buat ekspor, terus kita simpan di folder yang tadi kita ini. Maaf, dari mana ya? Nah, ini. Simpan di sini. Kita git bash lagi, terus kita maaf, belum export lagi. Git bash lagi, terus kita push ke dalam GitHub ya. Oke, jadi bash untuk pertemuan ke-10 ya. Sampai jumpa di pertemuan 11. Terima kasih.